Selalu mengkonsepkan diri, tidak pernah menyalahkan orang lain kalau terjadi sesuatu. Dan dia selalu introspeksi diri. Contohnya, kejadian umpamanya, taruhlah dia terlambat datang segala macam, ini ke kantor segala macam. Dia nggak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan istrinya. Dia introspeksi, kenapa saya terlambat? Bukan karena lampu merah, bukan karena ada tadi saya menolong tetangga saya karena tadi ada kecelakaan, bukan itu. Introspeksi diri dia. Ini tingkat yang ketiga, tingkat munhimah. Yang tingkat yang keempat adalah dia sudah merasa cukup. Apa itu? Tingkat yang qanaah. Dia sudah merasa cukup, sudah mantap, istiqomahnya oke, tenang, rileks, tawadu, rendah diri, merasa kehidupan dunia ini dia serahkan kepada Allah, dia tetap berusaha. Dia tidak merasa ingin memiliki apa yang tetangganya miliki. Nggak ada lagi orang kayak gitu. Tapi dia merasa ini adalah semua titipan daripada Allah. Itu tingkat qanaah. Pertanyaannya, tingkat keberapakah kita sekarang? Apakah kita tingkat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Introspeksi diri. Ketika ada Ramadan datang, orang beli kereta baru segala macam, dia santai saja. Dia merasa, saya bukan berarti saya nggak butuh kereta segala macam. Udahlah, tak ada niat lagi aku naik kereta. Aku rasa aku udah mau mati. Bukan begitu. Tapi dia merasa orang beli mobil segala macam, itu rezeki Allah berkasih sama dia. Syukur-syukur nanti kita bisa naik mobil dia, dibawa sama dia untuk jalan-jalan. Ini tingkat yang tinggi. Kalau tingkat yang ketiga, ya alhamdulillah lah. Pokoknya saya introspeksi diri. Kalaupun dia beli mobil segala macam, itu adalah pribadi dia. Yang penting saya introspeksi diri. Saya merasa saya harus bekerja keras dan tidak terlalu tergantung sama orang. Apa yang Allah berikan itu adalah yang saya miliki. Yang ketiga, yang kedua, dia merasa tingkatannya, itu kan bisa saja. Dia itu entah dari mana dia dapat duitnya itu. Kan begitu. Jangan-jangan dia korupsinya itu. Begitunya itu kan. Korupsi dia itu jangan-jangan. Gak mungkin dia bisa beli mobil gitu. Ya kan? Tingkat yang kedua. Tingkat yang keempat. Itu banyak kali gayanya itu. Itu kalau nggak nyolong sana, nyolong sini, mana dapat dari duit itu. Kalau nggak dijual sana, entah jual sini, jual apa segala macam. Ya jangan dia entah apa yang digalasnya. Begitulah. Jadi letak daripada manusia untuk menyikapi daripada kehidupan ini tergantung daripada kita. Makanya apa? Ketika innamal mu'minul ladzi dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika Allah sudah mendekatkan kita, ketika orang-orang yang beriman, ketika disebut namanya, bergetar hati kita. Itulah tanda-tanda orang yang betul-betul istiqomah dalam dirinya. Ramadan masih ada 2 minggu lagi, betul? Sekarang tinggal kita. Bisakah kita dengan menghadapi Ramadan ini, situasi yang keberapa kita hadapi? Paling tidak yang selama ini kita selalu emosional, temperamental, dan sudah merasa menang sendiri. Paling tidak naiklah kita ke tingkatan yang kedua lah dulu, paling tidak. Saya habis Ramadan ini, saya tidak mau marah-marah lagi lah. Kenapa dengan marah-marah saya ini sudah banyak kejadian, saya hancur dan segala macam ini. Orang tidak suka sama saya dan segala macam. Introspeksi dirilah. Kenapa? Itulah tujuannya Allah mendatangkan Ramadan ini untuk introspeksi untuk umat Islam. Bukan sekedar Ramadan. Ramadan tiap tahun, Ramadan tiap waktu. Allah menggodok manusia. Allah mengundang manusia. Apakah kita termasuk orang-orang yang diundang Allah untuk menghadiri Ramadan ini? Allah undang kita. Allah undang kita supaya Allah ingin mengoreksi kita supaya untuk la'alakum tattaqun, lebih daripada orang-orang yang baik. Itu datangnya Ramadan. Masa kita ketika datang Ramadan kita nggak pernah berubah? Ketika datang Ramadan kita masih melawan orang tua. Ketika masuk Ramadan datang kita masih korupsi segala macam. Yang menghancurkan daripada bangsa kita ini.
Lagi Ramadan datang kita selalu mengejek orang, mengejek sana, mengejek sini. Apa artinya Ramadan bagi kita? Syukur-syukur kita bisa ketiga dan ketiga. Merasa apa? Introspeksi diri. Jangan mengalah, jangan kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa masjid ini ada ini, kenapa masjid ini segala macam itu, saya yang salah, Pak. Saya yang bertanggung jawab segala macam itu. Jangan menyalahkan, bukan saya, Pak, si Polan yang salah ini. Kita menunjuk orang, mengkambing hitamkan orang, melari daripada tanggung jawab. Sementara kita menghadapi Ramadan setiap tahun, tapi kita nggak merasa punya tanggung jawab, tak merasa kita merasa bersalah, selalu menyalahi orang. Apa ini yang namanya kita hadir di bulan Ramadan? Masih jauh Ramadan kita. Ketika dengar suara azan selama ini saya berleha-leha. Bagaimana ketika datang Ramadan? Setiap Ramadan kemarin, tahun 2019 ketika Ramadan berkumandang, saya juga enggak. Azan berkumandang, saya belum bergegas untuk datang ke musola ini, ke masjid ini. Ramadan 2020, Allah beri kesempatan, begitu juga. Di mana nilai-nilai Ramadan yang selama ini Allah berikan kepada kita? Kalau selama ini kita menghadapi Ramadan ini adalah hanya segala seremonial belaka. Selama ini kita menghadapi Ramadan adalah hanya sebagai sandiwara, sinetron belaka. La'allakum tattaqun, tak pernah kita dapat. Capek kita berpuasa, bangun sahur kita, tengah mati kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal athos. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapat menahan lapar dahaga, tidak pernah dapat pahala apa? Karena dia jauh daripada la'allakum tattaqun yang Allah janjikan. Maka selama ini yang ampas kategorikan saya, marilah naik satu tingkatan saja. Kalau bisa pertahanan ketiga, pertahankan. Yang keempat, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malam ini Allah limpahkan kenikmatan kepada kita. Amin. Di malam hujan ini Allah berikan kemuliaan kita. Mulia. Malam-malam ini siapa yang datang di masjid ini, siapa yang musola ini, inilah betul-betul Allah hadirkan kita. Allah ketuk pintu hati kita. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu menyertai kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.